Hayam Wuruk adalah raja keempat Kerajaan Majapahit yang memerintah antara tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Setelah resmi menjadi raja, gelarnya adalah Sri Rajasa Negara. Hayam Wuruk adalah raja terbesar dalam sejarah Kerajaan Majapahit yang memerintah didampingi oleh Mahapatih Gajah Mada. Di bawah kekuasaannya, Kerajaan Majapahit mampu mencapai puncak kejayaannya. Silsilah Hayam Wuruk adalah putra dari pasangan Tribuana Tunggadewi dan Sri Kertawardhana alias Cakradhara. Hayam Wuruk memiliki adik perempuan bernama Dyah Nertaja yang kelak akan menjadi Brebajang. Permaisuri Hayam Wuruk bernama Sri Sudewi dengan gelar Padukasori, putri dari Raja Dewi Maharajasa, adik ibunya. Dari permaisurinya, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusumawardhani, yang kemudian menikah dengan Wikramawardhana, yang nanti akan menjadi raja kelima Majapahit. Menurut kitab Negara Kertagama, kelahiran Hayam Wuruk ditandai dengan meletusnya Gunung Kelut. Hal ini diyakini masyarakat pada zaman itu sebagai penanda lahirnya seorang calon penguasa yang sangat besar. Hayam Wuruk diangkat sebagai raja ketika baru berusia 16 tahun, menggantikan ibunya Tribuana Tunggadewi yang mundur setelah 21 tahun berkuasa. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk disebut-sebut sebagai Raja Majapahit terbesar atau yang paling utama. Keberhasilannya membawa Majapahit menuju puncak kejayaan tidak lepas dari bantuan Mahapatih Gajah Mada. Pada saat Hayam Wuruk dan Gajah Mada menjalankan pemerintahan, seluruh kepulauan Indonesia bahkan Jazirah Malaka mengibarkan banji-banji Majapahit. Sumpah Palapa yang dinyatakan Gajah Mada pun terlaksana. Dengan daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah dengan Tumasik atau Singapura, dan sebagian Kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Tiongkok. Majapahit juga mempunyai armada angkatan laut yang sangat tangguh di bawah pimpinan Laksamana Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Sementara dalam bidang ekonomi, Majapahit menjadi pusat perniagaan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Mata uangnya terbuat dari campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Tidak banyak kisah yang dapat diceritakan semasa pemerintahan Hayam Wuruk, karena kerajaan Majapahit mencapai kestabilan secara ekonomi sehingga seluruh lapisan masyarakat Majapahit kala itu merasa hidup dengan tentram dan damai. Setelah Gajah Mada wafat, Hayam Wuruk lalu mengangkat Gajah Enggon sebagai patih. Hayam Wuruk kemudian wafat pada tahun 1389 Masehi di usia 55 tahun dan dimakamkan di Tajung. Setelah Gajah Mada dan Hayam Wuruk tiada, kerajaan Majapahit terus mengalami kemunduran karena tidak adanya sosok pemimpin yang mampu menyatukan wilayah yang sangat luas dan adanya perang sipil yaitu Perang Parekrek yang merongrong kerajaan Majapahit. Perang Parekrek merupakan perang saudara yang terjadi antara tahun 1404 sampai 1406 di Kerajaan Majapahit. Pertempuran ini melibatkan antara Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana melawan Istana Timur yang dipimpin Brewirabumi. Dalam Pararaton dijelaskan yang menjadi awal penyebab Perang Parekrek adalah munculnya keraton baru di Pamoton atau sekarang daerah Rembang, yang terletak di timur Kerajaan Majapahit pada tahun 1376 Masehi. Keraton tersebut dipimpin oleh Brewengker alias Raden Kudamerta Wijaya Rajasa, suami Raja Dewi Maharajasa, yang diduga ingin menjadi Raja Majapahit.
Raja Dewi merupakan saudara kandung Ratu Tribhuwana Tunggadewi, yang berarti Raja Dewi adalah bibi dari Raja Hayam Wuruk. Di sisi lain, Brawirabumi yang merupakan putra dari Hayam Wuruk dari selirnya, yang kemudian dinikahkan dengan Negarawardhani, cucu Raja Dewi. Setelah Wijaya Rajasa wafat, Brawirabumi diangkat sebagai Raja Istana Timur. Sementara di Istana Barat, setelah Hayam Wuruk wafat karena tidak mempunyai seorang putra, tahta Majapahit diserahkan kepada menantunya, yaitu Wikramawardhana, suami dari putri Hayam Wuruk yang bernama Kusumawardhani. Wikramawardhana sendiri juga merupakan anak dari adik Hayam Wuruk yang bernama Dyah Netarja. Wirabumi di Istana Timur merasa kepanasan, sebab tahta Majapahit seharusnya jatuh ke tangannya, karena dia adalah anak kandung Hayam Wuruk, meskipun dari selir. Lalu ketegangan mulai terjadi antara Timur dan Barat setelah Negarawardhani diangkat oleh Wirabumi sebagai Adipati Lasem. Sementara tidak lama kemudian, Wikramawardhana juga mengangkat istrinya Kusumawardhani sebagai Adipati Lasem. Lasem adalah kota pelabuhan di pesisir Laut Jawa, sehingga posisinya yang strategis menjadi rebutan Istana Barat dan Istana Timur. Sengketa jabatan ini menjadikan perang dingin antara Timur dan Barat. Setelah Kusumawardhani dan Negarawardhani sama-sama meninggal pada tahun 1400 Masehi, Wikramawardhana segera mengangkat menantunya, istri Adipati Tumapel, sebagai Adipati Lasem. Pengangkatan itu memancing pertengkaran sengit antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Kemudian pada tahun 1404 Masehi, Perang Parikrik meletus sebagai puncak dari perselisihan antara Wirabumi dan Wikramawardhana yang kian memanas. Sesuai namanya, yakni Parekrek, yang berasal dari istilah dalam bahasa Jawa, yaitu bertahap. Peperangan ini terjadi dalam beberapa tahap dengan tempo yang lambat. Hal ini menjelaskan mengapa perang berlangsung dari 1404 sampai 1406 Masehi. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak Wikramawardhana, kadang dimenangkan oleh Wirabumi. Sampai pada puncaknya pada tahun 1406 Masehi, pasukan Majapahit yang dipimpin Adipati Tumapel, putra mahkota Wikramawardhana, menyerbu kubu Brawirabumi. Dari penyerbuan Adipati Tumapel mengakibatkan pihak Wirabumi menderita kekalahan. Kekalahan Wirabumi tak lepas dari pengkhianatan patihnya yang bernama Raden Gajah, yang berganti kubu memihak kepada Wikramawardhana. Wirabumi melarikan diri menggunakan perahu pada malam hari, yang lalu dikejar oleh Raden Gajah. Sesudah tertangkap, Wirabumi dipenggal kepalanya oleh Raden Gajah. Oleh Raden Gajah, kepala Wirabumi lalu diserahkan kepada Wikramawardhana. Kemudian untuk meredakan gejolak antara Istana Barat dan Istana Timur, Wikramawardhana memboyong Bredaha, yang merupakan putri Wirabumi, untuk dijadikan istri, menggantikan Kusumawardhani yang telah meninggal. Dari perkawinan itu lahirlah Suhita, yang kelak naik tahta pada tahun 1429 sebagai pengganti Wikramawardhana. Sebenarnya putra mahkota sebagai pengganti Wikramawardhana adalah anaknya dari Kusumawardhani, yaitu Adipati Tumapel. Tetapi Adipati Tumapel telah meninggal terlebih dahulu. Wikramawardhana meninggal pada tahun 1429. Didarmakan di Candi Wisesapura yang terletak di Bayalangu. Perang Parekrek yang berlangsung selama 2 tahun memberi dampak yang sangat parah terhadap pemerintahan Majapahit. Banyak wilayah-wilayah taklukan Majapahit melepaskan diri ketika Majapahit Barat dan Timur sibuk berperang, sehingga menyebabkan awal dari kemunduran Majapahit. Wikramawardhana juga berhutang ganti rugi kepada Kaisar Dinasti Ming, penguasa Tiongkok. Ketika terjadi penyerbuan ke Istana Timur, sebanyak 170 orang anak buah Laksamana Cheng-ho ikut terbunuh. Padahal waktu itu Laksamana Cheng-ho sedang menjadi duta besar untuk mengunjungi Jawa. Menurut tulisan Mahuan, sekretaris Laksamana Cheng-ho,
Wikramawardhana diwajibkan membayar denda pada kaisar sebesar 6.000 tahil. Satu tahil sama dengan 40 gram perak. Sampai tahun 1408 baru bisa diangsur sebesar 10.000 tahil saja. Akhirnya Kaisar Dinasti Ming membebaskan hutang tersebut karena kasihan, sehingga dampak ekonomi Majapahit menjadi berantakan karena dana yang ada habis untuk perang, membuat Majapahit sedikit demi sedikit kehilangan pengaruhnya di Nusantara.